Jadi kalau saya perhatikan pesulap merah ini atau siapa itu namanya Marcel ini sudah terlalu kebablasan. Jadi mereka emang memanfaatkan konten biar penggemarnya banyak, terasa dirinya itu paling hebat. Karena seperti itu kalau saya perhatikan. Ya tetap beda lah antara pesulap dan Ibu Ida. Kalau Ibu Ida itu bermanfaat untuk orang banyak. Mereka bukan dukun. Apapun dalam penyembuhan Ibu Ida, intinya banyak sekali menolong orang. Sekarang gini aja deh Marcel ya, kamu tuh merasa lebih di atas segalanya. Mungkin kamu menurut saya itu lebih tepat kamu tuh saya julukin iblis ya, dan seperti itu. Ayo dengan saya. Tapi mohon maaf, saya tidak butuh trik-trik. Saya butuh yang fakta. Mau di mana lokasinya? Di Banyuwangi, Alas Purwo, atau di Pantai Selatan, Lawang Watu, Krakal, atau di pedalaman Dayak ya, di Kalimantan di situ. Tempatkan waktunya. Kita berdua aja deh di situ. Jadi siapa yang masih hidup ya itu mungkin yang jawara. Jadi yang dilakukan Ida Dayak nggak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian. Yang bilang orang Kalimantan sakti itu siapa? Coba kalian ngomong dulu. Yang ngomong orang Kalimantan itu sakti siapa? Coba. Coba ngomong dulu. Yang ngomong orang Kalimantan sakti itu siapa? Coba kamu komen dulu. Nggak ada. Yang kami perjelaskan katanya itu tipu-tipu, nggak real, palsu. Sesama dia kayak ucapan kamu. Kayak ucapanmu, siapa namamu? Kayak ucapanmu di snack kemarin. Saya punya snack juga, jangan kamu pikir saya nggak tahu. Kamu berucap bahwa yang gini-gini itu settingan. Itu yang kami suruh kalian datang ke Kalimantan. Jadi kalian tahu bahwa itu real adanya. Kayak gitu. Paham? Kan kamu yang ngomong kemarin di snack. Video kamu di snack itu masih ada tuh. Kamu ngomong itu gini sesama dia. Itu sesama dia. Dilurusin itu sesama dia. Itu kong kali kong, penipuan. Kamu ingat omongan kamu di snack? Saya ada bukti videonya. Paham? Lucu kamu. Bukan dibilang anak Kalimantan sakti. Siapa yang ngomong kami anak Kalimantan sakti? Nggak ada orang Kalimantan sakti. Cuman kami ini masih berbudaya. Kami ini masih beradat. Kami ini masih menjalankan ritual-ritual. 80% orang Kalimantan masih menjalankan ritual-ritual. Itu kearifan lokal, kamu harus hargai. Itu budaya. Menteri Adat dan Budaya aja ada, berarti masih diakui di Indonesia. Lah, kamu kok ngina-ngina? Siapa yang ngomong orang Kalimantan sakti? Saya sebagai keturunan Banjar Dayak, saya dibilang saya tidak sakti. Lucu kamu. Cuman kamu itu ngomong. Dan kalian tuh sama juga pesulap merah ngomong. Ya kalau pesulap merah dia adalah pengobat urut, tukang urut, dukun patah, ahli tulang biasa. Iya saya akui. Saya akui, tapi ingat, apakah kamu bisa? Apakah pesulap merah bisa seperti budaya? Tidak kan? Ya udah gitu aja. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi kaumnya. Ingat satu ayat ini. Jangan cerita-cerita sana kemari. Paham? Ngomong kok belepotan. Siapa yang bilang orang Kalimantan sakti? Ingat itu. Gak ada orang Kalimantan sakti. Cuman Kalimantan itu bisa karena dia belajar. Dia bisa karena dia masih menjalankan tradisi-tradisi nenek moyang kami, leluhur kami, nini-nini kami, masih kami jalanin. Pedatuan-pedatuan orang bahari itu masih kami kerjakan. Paham? Kamu nih lucu. Kamu yang ngomong di snack itu, masih banyak video-video kamu di snack. Oh, Ibu Ida jalan gini, aku bisa dong kayak Ibu Ida ngelurusin tangan apa. Jadinya aku dukun juga, sakti dong. Yang ngomong sakti kamu, bukan apakah orang aku Kalimantan. harus menjadi Paham? dukun dulu baru bisa bertemu dengan pesulap merah alias Marcel? Baru-baru ini saya sudah melayangkan surat terbuka untuk bertemu dengan Marcel alias pesulap merah. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan chat dari admin dari pesulap merah untuk bertemu dengan Marcel. Alasan saya untuk bertemu dengan pesulap merah ini cukup simpel dan sederhana, guys. Memang menurut pesulap merah dia sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak menghina atau tidak menggiring opini tentang Bu Ida Dayak. Tapi dalam statement video yang kamu buat itu seakan-akan kamu menggiring opini bahwa pengobatan dilakukan oleh Bu Ida itu biasa-biasa saja atau biasa banget. Pada umumnya memang di berbagai daerah terdapat pengobatan alternatif versi mereka masing-masing. Tetapi luar biasanya dari seorang Ibu Ida yang patut kita apresiasi adalah dia mau menjangkau orang lebih luas. Dia mau keluar dari zonanya dia, mau keluar dari daerahnya dia, dan menjangkau orang di Jakarta dan berbagai tempat lainnya. Yang kedua yang sangat disayangkan alasan saya pengen bertemu dengan dirimu pesulap merah. Why lu mengaitkan sesuatu yang diduga di masa lalu Bu Ida itu pernah mengolesin minyak seperti yang lu praktekkan, kemudian disemprotin air, kemudian muncullah cairan yang menyerupai dengan darah. Kalaupun ini pernah terjadi, tidak perlu dibuka sekarang. Kenapa dibuka sekarang?
Apakah hanya untuk menunjukkan bahwa Bu Ida pernah berbuat salah? Atau menggiring opini bahwa Bu Ida hoaks? Seharusnya sebagai orang yang baik, kita saling mendukung. Apa yang dilakukan Bu Ida? Lihat kebaikannya. Lihat beribu-ribu kebaikan dan manfaat yang sudah dia tebarkan dan sudah dia bantu orang. Jangan melihat setitik kesalahan daripada Bu Ida. Yang terakhir, apakah aku harus menjadi pesulap? Atau harus menjadi dukun? Atau harus menjadi apa gitu baru bisa bertemu pesulap merah? Atau mungkin menurut Marcel gue kurang viral? Gue tunggu, dia sudah beberapa klarifikasi dilayangkan di beberapa media termasuk cumi-cumi.com. Tapi dia hanya menyinggung tentang beberapa orang-orang Kalimantan, tidak pernah menyebutkan untuk bertemu dengan aku. Oke, nggak apa-apa. Tapi gue sekali lagi sangat menyayangkan sikap lu Marcel bahwa lu tidak mengakui secara sportif bahwa lu menggiring opini tadi. Silahkan lu mengklarifikasi berbagai macam video, berbagai macam foto yang ada di YouTube ataupun ada di TikTok yang orang sanding-sandingkan dan buat narasi yang sebenarnya itu Bu Ida tidak terima penghargaan dari manapun atau Bu Ida tidak ABCDE. Tapi yang harusnya kita lakukan ada di sini adalah bagaimana kita mendukung pengobatan alternatif yang dilakukan Bu Ida. Bukan kita mengatakan biasa banget, masa lalunya dia penipu, masa lalunya dia pembohong. Ngapain sampai ke situ? Nggak perlu sampai ke situ. Oke guys, jadi kalian semua mungkin yang kenal sama pesulap merah, sampaikan ke pesulap merah. Ada salam dari Bunda Serok ya. Apakah Bunda Serok harus menjadi pesulap? Ataukah harus menjadi dukun? Baru bisa bertemu dengan pesulap merah. Alasan penting yang gue pengen bertemu dengan dia sekali lagi hanya untuk mengklarifikasi statement 2 tadi.